Karena itu orang yang tidak mujtahid, yang kelasnya kelas mukallid, sudah masuk NU aja semua, sebab di NU dilindungi orang yang taklid itu ya. Bahkan bukan hanya dilindungi, kalau sudah masuk di samping diakui, kalau sudah meninggal juga ditahlili, itu didoain itu kan. Jadi dari hidup sampai mati gitu loh. Tapi Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, jama'atu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 75 marratan yaqdhatan wa musyafahatan. Saya bertemu Rasulullah itu katanya 75 kali. Yaqdhatan itu tidak tidur, bangun, wa musyafahatan, dan berbicara dari mulut ke mulut. Nah ini, jadi saya bilang, saya bagaimana nggak percaya kalau itu orang seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Itu memang seperti itu. Imam Al-Ghazali dia mengatakan ada satu amalan namanya Al-Ashratul Musabba'ah. Al-Ashratul Musabba'ah itu 10 bacaan yang menjelang terbit matahari, yang dibaca 7 kali namanya Al-Ashrah Al-Musabba'ah. 10 bacaan dibaca 7 kali. Saya sampai hafal itu dulu ya, karena kakek saya setiap pagi itu membaca itu. Jadi saya nggak pernah baca tulisannya, tapi saya dengar saja. Di antara yang dibaca itu dari 10 itu terakhirnya, Allahumma fa'al bi bihim ajilan wa ajilan wa anta lahu ahli wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahli innaka ghafurun halimun jawadun karimun raufur rahim. Kata Imam Ghazali itu dari Allah, seorang ulama itu mengatakan dia dapat dari Nabi Khidir ya. Kemudian dalam mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah, mengatakan, benar apa tidak ini dari Rasulullah? Benar. Karena itu Imam Ghazali memasukkan ini sebagai suatu amalan yang boleh. Jadi ya, kalau masalah-masalah amalan yang tidak boleh itu yang al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu ajaran-ajaran yang pokok. Kalau sedangkan ajaran-ajaran yang tambahan amaliyah ya, itu menurut para ulama itu boleh saja itu. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu tambahan-tambahan pengalaman, maka salawat saja kan ada macam-macam. Ada salawat nariyah, ada salawat munjiyat, ada salawat macam-macam salawat saja. Jadi itu bukan sesuatu yang dianggap menyimpang ya, karena memang para ulama itu. Ada lagi pandangan yang di kalangan kita itu seperti itu. Jadi kalau maslahat yang tidak sesuai dengan nafs, maslahat itu harus ditolak. Sebab kaidahnya idza wujidan nas fathammal maslahah. Kalau ada nas, di situ ada maslahah. Kalau ada maslahah yang bertentangan dengan nas seperti pikiran-pikiran liberal, kata ulama itu bukan maslahah hakikiyah, bukan maslahah yang sesungguhnya itu, melainkan maslahah mauhumah namanya. Itu dugaan-dugaan saja. Tetapi kalau ada maslahat tidak bertentangan dengan nas Al-Quran, maslahat itu boleh kita pakai. Idza wujidatil maslahah walam tu'aridin nas fatamma syar'ullah, itu sesuai syara Allah. Karena kita boleh mengembangkan, boleh menemukan suatu yang maslahah, yang penting tidak nabrak nas.
Karena itu maka para ulama membuat kaidah-kaidah ats-tsabit bil 'urfi katsabit bin nas, yang tetap oleh uruf, oleh kebiasaan seperti ditetapkan oleh nas. Ats-tsabit bil 'urfi katsabit bisyar'i, yang ditetapkan oleh uruf, kebiasaan, kalau tidak bertentangan dengan nas seperti ditetapkan oleh syara'. Karena itu di dalam kalangan para ulama kita banyaklah hal-hal yang tidak mansusah, tidak ada nasnya, tapi diamalkan. Ini kemudian orang mengatakan istilahnya sekarang sebagai Islam Nusantara, katanya begitu. Jadi Islam Nusantara itu bukan Islam baru, tapi Islam yang hidup di Nusantara, di mana banyak hal-hal kebiasaan masyarakat yang bisa diterima sebagai satu bagian daripada Islam, dan dengan cara-cara yang tadi itu, yaitu layyinan penyebarannya, kemudian tatawu'iyan wa tasamuhiyan, di Islam yang sebenarnya. Jadi kalau begitu Islam Nusantara itu cuman cover, apa bahasa sekarang itu, casing atau bungkus, itu bungkus apa namanya itu, kemasan. Ya, kemasan. Sebenarnya kemasan isinya itu sebenarnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah Al-Indonesia, kira-kira begitu. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang oleh NU, diterima oleh NU dan hidup di Indonesia. Itu Islam Nusantara itu. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Wahabi juga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya beda, tapi dia itu sangat tekstual. Namanya Wahabi itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Wahabiyah. Ya. ISIS juga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Isisiyah namanya itu. Ya, ISIS itu dia nembak orang, bom orang, tapi ya ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah cara berpikir. Oleh karena itu kalau orang bertanya kepada saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Cara berpikir. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah manhaj fi fahmin nusus wa tafsiriha wa istikhrajil mabadi'i wal ahkami anha. Cara berpikir di dalam memahami nas, mentafsirkan nas, mengeluarkan hukum dari nas, mengeluarkan prinsip-prinsip mabadi' yang dijadikan dasar dari nas. Cara, dan itu adalah Islam yang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, yaitu alama ana alaihi wa ashabi, apa yang saya lakukan dan sahabat saya lakukan. Itu cara berpikir, itu namanya manhaj fi fahmin nusus. Nah, dari cara berpikir itulah lahirlah kemudian amaliyah. Maka dalam Ahli Sunnah wal Jamaah itu maka ada lahir termasuk tahlil, talqin, istighosah, kemudian tarekat. Maka tarekat itu bagian daripada, tapi kalau cara berpikir yang lain dianggapnya tarekat itu bid'ah, kan begitu. Inilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Mudah-mudahan para pendahulu kita as-sabiqun al-awwalun, terutama para mursyid, ya, itu mursyidin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kedua kita itu yaitu mencetak, menyiapkan. Saya sering menyebutkannya i'dadul mutafaqqihina wal mursyidin. Itu
yaitu menyiapkan orang-orang yang ahli fikih, ahli ilmu agama yang dalam, dan para mursyid-mursyid. Supaya apa? Supaya upaya perbaikan masyarakat ini, islahul ummah ini berlanjut. Jangan sampai putus. Jangan sampai putus ini, ya. Sebab kata Rasulullah, nanti ulama, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari setiap orang. Kalau orang punya ilmu, ilmunya tidak pernah diambil oleh Allah. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi mengambil ilmunya itu dengan mengambil ulamanya. Ulamanya diambil, ilmunya diambil. Nah, kalau sudah tidak ada gantinya, kan lama-lama habis ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau tidak ada tersisa lagi orang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala, nanti orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu. Nah, oleh karena itu supaya jangan sampai ini periode ketiadaan ulama ini, periode hatta idza lam yabqa alimun ini, jangan sampai buru-buru terjadi ini. Karena itu harus terus ada ya kaderisasi, ya i'dadul mutafaqqihina, melalui apa? Melalui pesantren-pesantren, melalui apa? Melalui, kalau di tarekat itu suluk, melalui tempat-tempat pembinaan itu, sehingga lahir nanti mursyidin wal mursyidat, mutafaqqihin wal mutafaqqihat. Sebab kalau tidak, ini akan tantangan makin hari makin besar, baik yang dari dalam maupun yang dari luar, menghantam kita semua. Sedangkan para ulamanya, para mursyidnya semakin hari semakin, walaupun kualitasnya kurang, ya tentu makin hari makin kurang. Ulama juga kalau dulu kan ulama hebat, bahkan kalau lebih dulu lagi itu mujtahid. Sekarang nggak ada orang mujtahid. Kata Sa'id Ramadan, yang ada itu adalah an-naqiluna ara al-fuqaha wal mujtahidin, tukang kutip pendapat ahli faqih dan ahli ijtihad, ngutip saja. Kutip sana tulis, ngutip sini tulis, akhirnya jadi buku, jadi disertasi, dapat doktor. Sebenarnya doktornya, profesornya, profesor kutip saja itu, cuman ngutip saja, bukan ahli ijtihad. Nah, tetapi kita alhamdulillah masih ada ulama. Karena itu di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, orang tidak bisa ijtihad itu, orang tidak mampu itu wajib taklid. Syekh Nawawi mengatakan, wa yajibu liman lam yakun ahliyatul ijtihad, wajib orang yang bukan mujtahid itu, ya, taqlidu ahadin minal a'immatil arba'ah, yaitu ikut salah satu daripada imam yang 4 itu wajib. Tapi ada organisasi yang gak boleh taklid. Saya bilang kalau di NU boleh taklid, karena itu orang yang tidak mujtahid, yang kelasnya kelas mukallid, sudah masuk NU aja semua, sebab di NU dilindungi orang yang taklid itu, ya. Bahkan bukan hanya dilindungi, kalau sudah masuk, di samping diakui, kalau sudah meninggal juga ditahlili, itu didoain itu kan. Jadi dari hidup sampai mati gitu loh. Jadi ada juga organisasi dimarahi orang taklid itu. Orang baca Quran cuman nggak bisa artinya dimarahi. Wah, apa itu baca Quran nggak punya arti? Kalau di kalangan kita itu, jangankan dia paham artinya, baca Quran tidak paham artinya saja, baca saja sudah dapat pahala. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Jadi baca Quran saja walaupun tidak tahu artinya, ya.